Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengeluarkan pernyataan bahwa virus komunis Tiongkok atau COVID-19 mungkin dirancang di laboratorium digunakan untuk meluncurkan perang biologis. Simak laporan selengkapnya. Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan dalam pidatonya di Istana Planalto, Istana Kepresidenan Brazil pada hari Rabu 5 Mei, mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan perhatian dunia internasional. Ini adalah virus baru, tidak ada yang tahu apakah virus itu lahir di laboratorium atau karena manusia makan hewan atau sesuatu yang tidak boleh mereka makan, kata Bolsonaro. Menurutnya, tapi militer tahu semua tentang perang kimia, perang biologis, dan perang radiasi. Apakah kita sedang berperang baru? Saya ingin tahu negara mana yang memiliki pertumbuhan PDB paling besar. Lanjut Bolsonaro. É vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Menurut South China Morning Post Hong Kong, Bolsonaro mungkin menyinggung komunis Tiongkok. Tahun lalu di G20 hanya ekonomi komunis Tiongkok yang tumbuh 2,3%, menjadi satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi selama epidemi. Pernyataan Bolsonaro menimbulkan sensasi di arena internasional karena komunis Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Brazil. Ini dapat menciptakan perbedaan diplomatik baru antara Brazil dan Beijing. Virus komunis Tiongkok benar-benar membuat Bolsonaro pusing. Brazil adalah negara yang paling parah terkena dampak dari virus komunis Tiongkok. Kementerian Kesehatan Brazil mengatakan pada hari Kamis 7 Mei bahwa mereka telah melaporkan 73.380 kasus yang dikonfirmasi dalam 24 jam terakhir. Jumlah total kasus yang dikonfirmasi di negara itu telah melebihi 15 juta. Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa Brazil telah mencatat 2.550 kematian akibat virus komunis Tiongkok dalam 24 jam terakhir, meningkatkan jumlah kematian resmi menjadi 416.949 kasus. Baru-baru ini sekitar 3.000 orang di Brazil meninggal karena virus komunis Tiongkok setiap hari. Sejak dimulainya gelombang kedua puncak, itu hanya menurun pada hari Senin 3 Mei. Bolsonaro telah mengambil sikap terbuka selama pandemi dan dia sendiri sedang menghadapi penyelidikan oleh Senat atas tanggapannya terhadap virus komunis Tiongkok. Sejak wabah virus komunis Tiongkok meletus, banyak pejabat Brazil mengkritik komunis Tiongkok. Pada bulan April tahun ini, Menteri Ekonomi Brazil Paulo Guedes juga menstimulasi saraf sensitif komunis Tiongkok. Tiongkok yang menemukan virus COVID dan vaksin mereka tidak seefektif vaksin Amerika Serikat, vaksin Pfizer lebih baik dari mereka, kata Paulo Guedes. Duta Besar Tiongkok kemudian menjawab bahwa 95% vaksin Brazil disediakan oleh Tiongkok. Memang sebagian besar vaksin di Brazil adalah vaksin Tiongkok CoronaVac, namun pejabat Brazil mengatakan vaksin CoronaVac memiliki 78% efek perlindungan pada kasus sedang dan berat, dan efek perlindungan keseluruhan pada semua kasus hanya 50,4%. Ada pepatah populer di media Brazil, negara ini terjebak dalam vaksin sekunder. Saya selalu mengatakan vaksin ini adalah air bergula, tulis komentar seorang warga Brazil di bawah laporan di media konservatif itu. Analis mengatakan bahwa vaksin yang kurang efektif justru menimbulkan masalah yang lebih besar, yang berarti hampir semua orang harus divaksinasi untuk mengendalikan penyebaran virus. Sementara Chili memvaksinasi orang lebih cepat daripada negara lain di Amerika, dan mereka terutama menggunakan vaksin Coxsackie, namun kasus di negara tersebut malah meningkat pesat. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.